Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses Terbentuknya Budaya Perusahaan. Budaya perusahaan berasal dari kedua kata, yaitu budaya dan perusahaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Maka artinya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang artinya yaitu mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam American Heritage Dictionary mendefinisikan budaya adalah totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Sedangkan kata perusahaan yaitu perusahaan dari berbagai literatur tentang teori perusahaan memberikan petunjuk bahwa pembahasan tentang perusahaan dapat dilihat dari dua segi pandangan, yaitu perusahaan yang ditelaah dengan struktural dan perusahaan yang disoroti dengan pendekatan keperilakuan. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu perusahaan sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah perusahaannya. Kemudian, fungsi budaya perusahaan. Dari sisi fungsi, budaya perusahaan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara suatu perusahaan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Yang keempat yaitu budaya perusahaan itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Poin selanjutnya yaitu proses terbentuknya budaya perusahaan. Unsur budaya organisasi yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan usaha. Lingkungan usaha adalah di mana perusahaan itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan konsep dasar dan keyakinan dari suatu organisasi. Yang ketiga, panutan atau keteladanan. Panutan di sini adalah orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya karena keberhasilannya. Yang keempat yaitu upacara-upacara. Upacara-upacara dalam acara-acara rutin yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. Yang kelima yaitu network atau jaringan. Network merupakan jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan. Kemudian, budaya organisasi dapat dikenali dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu keteraturan organisasi. Segenap anggota organisasi berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, terminologi, dan tata cara sesuai kesopanan yang berlaku. Yang kedua itu norma-norma. Standar ketentuan perilaku termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dibereskan. Yang ketiga, nilai-nilai baku, meliputi nilai-nilai penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan diserap bersama oleh segenap anggota, seperti kualitas pelayanan, mutu produk, dan efisiensi. Yang keempat yaitu filsafat, merupakan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang bagaimana memperlakukan karyawan dan konsumen. Yang kelima yaitu peraturan-peraturan, petunjuk tentang bagaimana bergaul dengan organisasi, apa yang diharapkan dari seorang anggota organisasi yang baik. Yang selanjutnya yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan perasaan secara keseluruhan terhadap tatanan fisik, cara berinteraksi antara anggota, dan pola bertindak terhadap orang luar.
Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang memberikan sumbangan terhadap terbentuknya budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pendiri organisasi. Pendiri-pendiri ini sering memiliki kepribadian yang dinamis, nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya bekerja. Karena mereka merupakan orang-orang pertama, maka mereka memainkan peran penting dalam penerimaan karyawan. Yang kedua yaitu pengalaman organisasi. Budaya organisasi akan berkembang seiring dengan pengalaman organisasi dalam menghadapi lingkungan eksternalnya. Yang ketiga yaitu interaksi internal. Budaya selalu melibatkan bagaimana anggota organisasi menginterpretasikan kejadian-kejadian dalam organisasi. Ketika anggota-anggota organisasi memberi makna yang sama terhadap suatu kejadian, maka budaya organisasi lebih terbentuk. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang terbentuknya budaya organisasi menurut Robbins. Menurut Robbins, terbentuknya budaya organisasi dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, filsafat pendiri organisasi. Maksudnya yaitu mereka mempunyai visi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu. Yang kedua yaitu filsafat budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya. Yang ketiga, berpengaruh terhadap kriteria yang digunakan dalam memperkerjakan anggota atau karyawannya. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang penerapan budaya perusahaan. Dalam menerapkan budaya perusahaan, diperlukan usaha yang terstruktur dalam proses pembelajaran budaya organisasi bagi anggota organisasi atau perusahaan. Rumusan budaya perusahaan haruslah mudah dipahami dan mudah diterapkan kepada anggota organisasi atau perusahaan. Budaya yang baik adalah budaya yang dengan mudah diserap oleh anggota organisasi atau perusahaan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.